teman-teman. Bentar ya. Aku juga bingung sih kita mau bahas apa. Oke, kita coba lihat dulu lah ya yang soal 2 tahun lalu. Mungkin ada yang beberapa dari teman-teman belum pernah bahas. Kita coba bahas yang integral sama yang kontakernya dulu. Tapi sisanya kayak optimalisasi kita review ya. Karena sebagian besar sebenarnya udah teman-teman singgung di kelas Matdas kemarin. Oke, coba ya kita lihat soal yang nomor 1 yang optimalisasi dengan kendala pertidaksamaan. Dia ada kasih kasus, dia bilang dia memproduksi 2 barang, X1 dan X2, ya menurut production possibility frontier-nya, berarti itu kendala pertama ya. Oke, ini kendala pertama dia. Selain itu dia juga menghadapi batasan atau kendala lingkungan ya, di mana dia bilang jumlah X1 tidak boleh melebihi lebih dari 4 unit. Itu adalah kendala kedua. Terus dia bilang utility function-nya adalah seperti begini. Yang A tuliskan problem maksimisasi. Berarti ini nggak gitu tahu susah ya kalau kita kerjain. Berarti tadi utilitasnya adalah sebentar, 3x1 ditambah 5x2 ya. Oke, terus kalau kita perhatiin apalagi kendala pertama dia adalah 9x1 kuadrat tambah 5x2 kuadrat lebih kecil sama dengan 216. Berarti subjek to 5x. Ini kan? Oke, terus kendala kedua berikutnya apa? Dia bilang X1 tidak boleh lebih dari 4 unit. Begini kan? Ini adalah kendala, berarti ini fungsi objektifnya, kendala pertama dan kendala keduanya. Yaitu yang A-nya, yang mau ditanya ya. Oke, yang B-nya berarti kita tinggal buat Lagariannya. Berarti Lagarian adalah 3x1 ditambah 5x2, terus ditambah lambda 1, berarti 216 dikurang 9x1 kuadrat, min 5x2 kuadrat, terus tambah lambda 2, 4 dikurang x1. Itu ya. Oke, berarti kita udah buat fungsi Lagariannya, kita buat yang C-nya sekarang, first order condition-nya. Berarti 3, berarti ini berapa? Min 9, X1 lambda 1, terus min lambda 2 ya. Nah, ini dia mau memaksimumkan kan, karena dia pingin utility function-nya dimaksimumkan ya dengan kendala dia ada produksi barang dan lingkungannya. Berarti kita ini kecil sama dengan 0 ya, karena dia maksimum. Terus nilai X1-nya harus positif, dan X1-nya dikali turunannya itu harus sama dengan 0. Oke, terus turunannya terhadap X2 berarti bentar ya, 5 berarti ini berapa? Min 10 X2 lambda 1. Oke, ini aja ya, berarti kecil sama dengan 0. Terus X2-nya harus positif, dan X2 dikali Lagrange-nya sama dengan 0. Oke, terus kalau kita ngerjain apa? Turunannya terhadap lambda 1, berarti 216 kurang 9x1 kuadrat min 5x2 kuadrat, ini harus positif. Lambda 1-nya positif, terus lambda 1 dikali turunannya sama dengan 0. Oke. Terus Lagrange terhadap lambda 2.
Berarti 4 dikurang X1 itu positif. Oke, di mana lambda 2-nya juga positif dan turunannya itu sama dengan 0. Oke, gini ya. Oke, oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini mungkin aman ya. Oke, kita lanjut. Yang C-nya udah clear. Nah, carilah konsumsi optimum ya dengan metode trial dan error. Oke, berarti kita harus kerjain. Oke, sebentar ya. Kita- Berarti kita buat ya trial pertama. Di mana X1-nya positif, X2-nya positif, lambda 1-nya juga positif, dan lambda 2-nya juga positif. Kita bilang binding ya. Berarti dampaknya kalau begini, ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Oke, berarti kok yang pertama kan 3 dikurang 9x1 lambda 1 kurang lambda 2 ya, itu sama dengan 0. Oke, kita keep dulu, kita belum bisa buat apa-apa. Terus yang kedua, 5 kurang 10 X2 lambda 1 itu juga sama dengan 0. Oke, ini keep aja dulu. Terus kita buat yang berikutnya 216 kurang 9x1 kuadrat kurang 5x2 kuadrat. Ini sama dengan 0. Terus 4 kurang x1 juga sama dengan 0. Oke. Berarti pertama yang bisa kita buat ini ya, X1-nya sama dengan 4. Itu kita keep. Berarti kita tahu kalau X1 itu sama dengan 4. Oke. Berarti yang sininya apa? Yang bisa kita cari. Berarti di sini ya. Berarti kita bisa cari X2-nya. Berarti 5x2 kuadrat sama dengan 216 kurang 9 dikali 16. Mana kalkulatornya? Baik, dulu. Satunya benar ya, 4 dikurang X1 kecilnya 9x1 pada 2 kuadrat 4 X1 216 kurang 5 kurang 10 3 kurang. Bentar, gue ada yang salah hitung rupanya. Ini 18 ya, sorry. 18 tadi ada yang ada sedikit. Ada 1. Oke, ini lambda 2. 5 kurang 10 X2 lambda 1 216. Oke. Di sini 18. Oke, berarti kita udah dapat X1-nya sama dengan 4. Oke, kita masukin tadi berapa? 9 kali 14, 144, berarti 216, 72, berarti bagi 5, 14,4, berarti kita dapat akarnya, itu nilainya adalah 3,794. Oke, kita keep aja dulu. Nilainya begini, kita masukin ya untuk dapetin nilai lambda satunya, berarti 5 ya, 10 kali X2.
Berarti 3,79 gue kali 10 kan dapatnya 37,9 ya. Lambda 1. Berarti 5 dibagi 37,9, lambda satunya nilainya adalah 0,132. Oke, kita cari lambda 2-nya. Berarti lambda 2 sama dengan adalah 3 dikurang 18 dikali X1 dikali lambda 1. Ini kemungkinan besar udah negatif sih. Tapi coba ya, kita hitung. 18 kali 4 kali 0,132. 3 dikurang 9,504. Negatif ya. Berarti kita dapat nilai lambda 2-nya adalah 6,504. Berarti di sini apa? Nilai lambda 2-nya tidak memenuhi kan? Ya, karena harusnya lambda 2 nilainya positif. Tapi yang kita dapetin nggak positif. Berarti trial 1 ini salah ya. Kita harus pindah ke trial berikutnya sekarang. Oke, kita coba ke trial berikutnya. Di mana kali ini sama X1-nya positif, X2-nya positif. Kali ini gue coba buat ya, di mana lambda 1-nya besar 0, lambda 2-nya sama dengan 0. Ini ya, berarti dampaknya apa? Dolagan terhadap X1-nya sama dengan 0, dolagan terhadap X2-nya sama dengan 0, dolagan terhadap lambda 1-nya berarti apa? Ini sama dengan 0, ini terhadap lambda 2-nya dia harus positif ya. Kira-kira begini. Oke, kita coba kerjain. Berarti tadi ini apa? 3 kurang 18x1 lambda 1 kurang lambda 2 sama dengan 0. Oke, ini keep dulu. Ini tadi berikutnya 5 dikurang 10x2 lambda 1 sama dengan 0. Ini keep aja dulu. Lambda 1-nya tadi 216 kurang 9x1 kuadrat kurang 5x2 kuadrat. Yang terakhir tadi 4 kurang x1. Harus besar 0. Ingat ya, untuk yang ada lambangnya pertidaksamaan, kayak besar ini untuk verifikasi ya. Jadi ini bukan digunakan untuk mencari nilai, tapi untuk melakukan verifikasi. Jadi untuk kalian mendapatkan nilai X1, X2, lambda 1, lambda 2, dari yang fungsinya sama dengan 0 ya. Kalau ada lambang besar atau kecil, itu untuk melakukan verifikasi. Nah, berarti gimana caranya untuk kita misalkan punya kasusnya ribet kayak begini? Coba sekarang kita bisa mulai begini. Kan gini, ada asumsi yang dibangun apa? Lambda 2 sama dengan 0 ya. Berarti di sini gue bisa buat ini sama dengan 0. Berarti 3 dikurang 18, X1 lambda 1 sama dengan 0. Oke, gue buat sekarang lambda 1 jadi sama dengan. Berarti 18 X1 lambda 1 kan sama dengan 3. Berarti lambda 1-nya adalah 3 dibagi 18 X1. Oke, kita keep dulu. Di sini gue juga buat lambda 1. Berarti kan 10x2 lambda 1 sama dengan 5. Berarti lambda 1-nya adalah... kayaknya bisa itu deh. Aku tadi nge-search gitu. Kayak startup itu sih, warung energi. Halo? Warung energi. Dia startup gitu. Cuma kayak yang solar home system, dia bikin yang kayak gitu sih. Kayaknya nggak ke-mute ya. Oke, lanjut ya. Berarti lambda 1 tadi 5 per 10x2. Oke, ini ada 2. Lambda 1-nya udah kita dapetin ya. Berarti bisa dua-duanya ini gue samakan kan? Berarti lambda 1 sama dengan lambda 1. Berarti 3 per 18x1 sama dengan 5 per 10x2. Berarti 30x2 sama dengan 5 kali 18, 90 ya.
Berarti apa yang kita dapetin? X2 adalah 3 dari kali X1. Oke? Kita keep dulu. X2 sama dengan 3 kali X1. Berarti sekarang ini gue bisa masukin ke sini. Berarti 216 kurang 9x1 kuadrat kurang 5, di mana 3x1 itu kuadrat. Berarti 216 kurang 9x1 kuadrat, berarti min 5 ini adalah 9x1 kuadrat. Berarti 216 kurang 9x1 kuadrat, berarti min 45x1 kuadrat. Berarti kita dapat berapa? 216, 45 kurang. Berarti kan pindah jadi positif ya, 54x1 kuadrat. Oke, berarti X1 kuadrat 216 dibagi 54. Kali 4 coba. 4 ya. Berarti X1-nya ada 2 kan? Kemungkinannya 1, 2, satu lagi min 2. Ini nggak mungkin. Karena kita nggak mungkin negatif kan? Berarti kita pakai yang X1-nya sama dengan 2. Oke, kita cari X2-nya udah bisa ya. Berarti X2-nya sama dengan 3 kali 2, berarti 6. Oke, kita keep ya. Berarti X1 2, X2-nya 6. Kita lakukan verifikasi. Pertama, 4 dikurang X1 harus positif. Benar ya, bahwa 2 positif. Ini memenuhi. Kita cari nilai lambda 1. Kalau nilai lambda 1 positif, maka trial kita benar. Berarti kita mau cari yang mana? Dari itu ya, bebas. Lambda 1 kalian mau pakai mana? Gue pakai 5/10x2. Berarti lambda 1 adalah 5/10 kali x2, berarti 60. Berarti 5 dibagi 60. Berarti 0,083. Positif ya? Positif benar. Lambda 2 sama dengan 0, jadi kita nggak perlu cari. Maka ada nggak asumsi yang dilanggar? Nggak kan? X1-nya positif, X2-nya positif, lambda 1-nya positif, lambda 2-nya sama dengan 0. Maka kita bisa bilang, ya dari pengujian trial kedua ini yang optimal memenuhi kondisi yang mau dicari. Berarti X12 sama X2-nya sama dengan 6. Gitu ya cara hitungnya untuk yang D. Oke, yang E. Dia bilang berikan interpretasi. Apakah seluruh constraint-nya binding? Nah, jadi kalau ditanya ya interpretasi dari jawabannya, ya udah berarti lu bisa bilang bahwa utilitas maksimumnya itu bisa dicapai dengan kombinasi barang X1 sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 6. Ya. Terus masalah constraint ya, apakah soal constraint binding? Jawabannya enggak. Binding itu kan yang maksudnya mengikat, yang mempengaruhi. Berarti apa yang kira-kira mempengaruhi? Tadi kita membuat asumsi apa? Di mana constraint 1 binding, constraint 2-nya enggak. Constraint 1 tadi berbicara tentang apa? Produksinya kan, ketika dia memproduksi 2 barang. Berarti untuk constraint production, itu binding ya, mengikat. Tapi untuk constraint yang environment-nya, itu enggak binding. Itu ya caranya. Oke. Ada yang mau ditanya dulu sampai di sini? Kalau binding berarti dia artinya mempengaruhi objective function. Enggak. Enggak ada, Kak. Oke, lanjut ya. Oke, ini clear ya? Yang ini. Jadi, Puntaker itu susahnya adalah melakukan pengujian trial dan error. Jadi kalau nggak dapat, pindah lagi tahap berikutnya. Nggak dapat, pindah lagi. Sampai lu mendapatkan semua asumsi yang terpenuhi. Itu ya. Lihat ya yang nomor 2 sekarang. Integral. Oke.
Coba dilihatnya pada pasar persaingan sempurna, konsumen dan produsen menikmati surplus atau gain. Oke, supply-nya dikasih tahu dan demand-nya dikasih tahu. Oke, ini mirip ya kayak yang soal tahun lalu. Ini kan gue ngambil yang 2 tahun lalu. Tapi bedanya nanti dia membentuk kartel. Oke, kita coba jawab yang nomor 2. Berarti tadi PS-nya ya, supply-nya adalah 10 ditambah Q kuadrat. Terus demand-nya 210 kurang Q kuadrat. Gini ya. Oke, yang ditanyakan adalah carilah titik equilibrium ya. Berarti PS-nya sama dengan PD. Berarti 10 ditambah Q kuadrat sama dengan 210 kurang Q kuadrat. Oke, berarti kalau kita pindahin, 2Q kuadrat sama dengan 200. Berarti Q kuadrat adalah 100. Berarti bisa 2 kan? Q-nya sama dengan 100, Q-nya sama dengan min 100. Ini tidak memenuhi ya. Berarti kita pakai yang ini. Kakinya bukan 10 sama minus 10, Kak. Oh iya. Thank you. Min 10. Oke, nih maksud gua. Oke, kalau cari price-nya, berarti masukinnya ke salah satu. Gue masukin 10, berarti ditambah 10 kuadrat 100 ya. Berarti price-nya adalah 110. Oke, kira-kira begini ya. Oke, kita jawab yang B. Berarti kita buat gambarnya. Oke, berarti kan ini adalah demand, ini adalah supply, di mana titik equilibrium-nya. Berarti Q-nya adalah 10, ini adalah 110. Berarti kita mau cari CS dan PS-nya. Dia bilang cari CS, PS, total welfare. Ingat deh, jangan pakai luas segitiga ya, pakai integral. Terus, kalau kalian mau melakukan integral, pastikan ya, ingat fungsi yang kalian buat itu dalam kuantitas. Maksud gue gini, ini kan dalam kuantitas fungsinya. Jadi ya kalian bisa lakukan integral langsung. Tapi kalau misalkan kalian punya fungsi yang Q sama dengan ini, kalian harus ubah dulu ya ke P sama dengan. Karena kan gini, kalau kalian mau melakukan integral ke bawah, itu fungsinya harus terhadap Q. Tapi kalau misalkan fungsinya dalam Q sama dengan, berarti kan misalkan ini fungsi dalam P kan. Itu integralnya ke samping. Jadi integralnya cara lihatnya itu ya ke samping sini. Sedangkan kan yang kalian butuh ke bawah cara melakukan integralnya. Itu kira-kira ya. Jadi makanya kalau kalian nanti mau melakukan integral, pastikan fungsi yang kalian punya itu fungsinya terhadap Q. Ya, jangan sampai kebalik. Takutnya kan ada jebakan kayak begitu kan. Oke, berarti cara mencari CS-nya gimana? Berarti kita melakukan integral ya, dari batas bawah 0 sampai 10, dari fungsi demand-nya. Berarti 210. Ingat buat deki, satuan yang diintegralkannya terhadap siapa. Dikurang luas segi 4-nya. Berarti 110 dikali 10. Ini ya, konsumber surplus. Berarti kita lakukan integralnya. Berapa kita dapat untuk konsumber surplusnya. Berarti integralnya kan 210 Q. Berarti min sepertiga Q pangkat 3 ya. Batasnya adalah 0 sampai 10 kurang 1100. Berarti consumer surplusnya kita masukin 210 kali 10 berarti 2100 kurang 10 pangkat 3 kan 1000 ya. Bagi 3 berarti 333. Kurang 0 terus kurang 1100. Berarti consumer surplusnya 1000 dikurang 33. Berarti 666,67. Iya, consumer surplusnya. Oke, berarti sekarang kita bisa mencari PS-nya juga.
Berarti PS-nya, berarti kalau mau cari produsen surplus, dari segi 4-nya dulu yang paling besar, berarti dikurang integral 0 sampai 10 juga dari fungsi supply-nya ya. Berarti adalah 10 ditambah Q kuadrat, ini adalah DQ. Oke, berarti ini adalah 1100 kurang, ya, berarti kan ini kita udah tahu ya tadi 10 Q tambah sepertiga Q pangkat 3. Oke, berarti ini adalah batasnya 0 sampai 10. Berarti 1100 kurang 10 kali 10 berarti 100. Oke, berarti ini kurang juga ya. Berarti 1000 ya, begini berarti berarti ini adalah 333 ya. Oke, berarti nilainya berapa? 1100 dikurang 433,33. Berarti sama 666,67 juga untuk PS. Oke, berarti CS dan PS-nya sama ya. Berarti kalau kita mau cari total welfare, consumer surplusnya ditambah produsen surplus. Berarti 666,67 ditambah 666,67. Berarti total welfare-nya 1.333,34. Oke ya, kira-kira begitu untuk cara menjawabnya. Bentar ya. Oke, yang C, apabila para produsen dapat membentuk kartel dan membatasi kuantitas menjadi 5 dan harga menjadi 185. Nah, dia bilang membentuk kartel ya, di mana dia membatasi kuantitas menjadi 5, terus harga menjadi 185. Hitung kembali, consumer surplus dan produsen surplus dan total welfare. Yang D, dia bilang dapat memaksimisasi produsen surplus. Oke, hitunglah juga produsen surplus. Jelaskan interpretasi. Oke, ini menarik. Mirip-mirip kayak monopoli juga. Berarti kan gini. Demand, supply. Oke. Tadi keseimbangannya berapa? 110, 10 ya. Berarti kan dia bilang, dia membuat sebuah kartel kan. Di mana kartelnya dia bilang apa? Kuantitas menjadi 5. Berarti dia membatasin, gue buat sebuah batasan di sini. Nah, kuantitas maksimum yang bisa dijual itu 5. Terus, harga menjadi 185. Berarti kalau gue buat, nah, kira-kira begini. Ini adalah 185. Nah, jadi ini adalah aturan yang diterapkan baru karena dia membuat kartel. Berarti dampaknya apa? Logikanya. Kalau kartel, pasti dong dia meningkatkan harga kan, di mana harganya meningkat, terus kuantitasnya juga semakin sedikit. Karena yang bisa bermain sedikit, maka harganya juga meningkat. Berarti logikanya kalau terjadi seperti begini, dampaknya apa? Konsumen makin sejahtera atau enggak? Pasti enggak. Ya, berarti consumer surplusnya akan menurun, sebaliknya produsen surplus juga akan meningkat. Maka, kalau yang tadi di awal yang kita gambar, kita kan tahu CSPS-nya sebesar ini. Nah, sekarang karena adanya kartel, maka CS-nya cuma jadi sekecil begini. PS-nya mana? Ya, yang besar ini. Yang segitiga ini berarti apa? Itu adalah DWL-nya. Oke? Berarti kita bisa mencari CS-nya. Oke, dia ditanya apa? Cari CS, PS, dan total welfare juga.
Berarti consumer surplusnya integral 0 sampai 5 kan? Dari fungsi demand ya. Jadi demand-nya apa? 210 kurang Q kuadrat ya. DQ kurang, berarti P bintang dikali Q bintang, berarti 185 dikali 5. Oke, berarti CS-nya sama tadi 210 Q kurang sepertiga Q pangkat 3, batasannya adalah 0 sampai 5. Kurang, berarti 925 ya. Berarti kita masukin 210 kali 5, gue langsung aja ya masukin. Hitung. Berarti 1008,33 kurang 925. Berarti consumer surplusnya 83,33. Ini ya consumer surplus. Oke, sekarang produsen surplusnya. Berarti dari luas segi 4-nya, ya, berarti 185 dikali 5 kurang integral 0 sampai 5 dari fungsi supply-nya. Supply-nya tadi 10 tambah Q kuadrat. Ini adalah DQ. Berarti ini tadi 925, ya. Berarti ini adalah 10 Q tambah sepertiga Q pangkat 3, batasannya 0 sampai 5. Berarti Bapak tuh masukin 5, 50. Ini 91,67. Berarti PS-nya 833,53. Oke. Kalau mau cari total welfare, berarti CS ditambah PS. Berarti total welfare-nya adalah 916,66. Nah, kalau teman-teman perhatiin, CS-nya menurun, PS-nya meningkat kan? CS-nya dari 666 jadi sekarang 83,33. PS-nya dari 666 jadi 833,53. Total welfare-nya menurun juga, 1333 jadi 916. Nah, sisanya kemana selisihnya? Itu adalah DWL-nya. Makanya DWL bisa dihitung total welfare lama dikurang total welfare baru. Berarti tadi yang 1333,34 kita kurang dengan 916,66. Maka DWL-nya adalah 416,68. Ini kok ya, kalau ditanya DWL-nya berapa? Dia nggak nanya sih, tapi kalau misalkan ditanya. Oke, itu yang C. Yang D. Nah, dia bilang apa? Jika produsen ingin memaksimisasi produsen surplus, berarti dia ingin mencoba sebisa mungkin surplus produsen itu diambil semua. Maka dia bilang, hitung produsen surplus pada tingkat harga tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memaksimumkan produsen surplus, kan? Nah, jadi gini, kalau dulu teman-teman belajar di PE, optimal condition itu dicapai pada saat apa? Dari suatu perusahaan. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Setuju ya? Nah, sekarang kita cari dulu MR dan MC-nya. Oke, berarti kalau mau cari MR, kita dapat dulu TR-nya kan? Di mana adalah P dikali Q. Nah, P-nya kita pakai apa? Kita pakai price demand-nya. Berarti 210 kurang Q kuadrat. Ya, dikali Q. Berarti TR-nya berapa? 210 Q kurang Q pangkat 3. Berarti kita bisa dapetin ya, MR itu adalah TR per 2Q. Berarti 210 kurang 3Q kuadrat. Nah, MC-nya. Kita pakai apa MC?
Ingat, karena kondisinya, gampangnya begini, MC itu bisa dipakai kita memakai supply function. Ya, karena memang marginal cost itu adalah fungsi supply dalam jangka pendek. Ya, berarti kita bisa buat marginal cost-nya adalah 10 tambah Q kuadrat. Oke, berarti kita bisa buat apa? MR sama dengan MC kan? Berarti 210 kurang 3 Q kuadrat sama dengan 10 ditambah Q kuadrat. Berarti berapa? 4 Q kuadrat sama dengan 200. Berarti Q kuadratnya sama dengan adalah 50. Berarti di dua kan kemungkinan jawabannya akar 50 atau min akar 50. Ini nggak mungkin. Berarti kita pakai yang akar 50. Berarti kita cari price-nya. Berarti price-nya kita masukin yang 210 kurang Q kuadrat. Berarti price-nya adalah 210 kurang akar 50 yang dikuadratin kan? Berarti price-nya adalah 160. Oke, berarti price-nya udah dapat, Q-nya juga kita udah dapat, adalah akar 50. Kira-kira begini kan? Ya udah, berarti kita sekarang bisa mencari kan bagaimana CS dan PS-nya. Gitu. Berarti kalau kita lihat ilustrasi tadi, ya udah untuk dia memaksimumkan produsen surplus itu paling baik ketika harganya di 160, di mana kuantitasnya adalah akar 50. Akar 50 itu sekitar 7,07 ya. Berarti kita cari juga, tapi ya ingat ya, walaupun dia memasukkan produsen surplus, pasti masih ada DWL-nya. Karena kenapa? Untuk yang dia nggak ada DWL itu kondisinya ya ketika PPS, di mana harganya 110 dan 10. Berarti kalau gue gambarkan, gue melakukan perbandingan, ini demand, ini supply. Tadi kan PPS-nya bilang apa? Titik paling efisiensi itu dicapai ketika 110 dan 10. Nah, rupanya ketika dia ingin mencari produsen surplus terbaiknya, itu adalah ketika harganya 160. Di mana Q-nya adalah akar 50. Oke, berarti kita tahu ya, ini adalah CS-nya, ini adalah PS-nya. Nah, walaupun dia ingin memaksimumkan produsen surplus, DWL pasti masih tetap ada. Gitu ya. Beda kan dengan yang tadi? Yang tadi ketika dia menetapkan kartel, dia bilang dia menetapkan 185 dan 5. Ini bukan yang paling baik bagi dia. Karena yang paling baik untuk produsen harusnya ini. Nah, kita coba jawab ya. Apakah benar produsen surplusnya lebih tinggi dibandingkan produsen surplus yang di sini? Ini kan 833 kan? Nah, ini harusnya lebih tinggi dari 833. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman menjawab gitu ya, produsen surplus di sini lebih rendah daripada yang kartel, berarti ada yang salah kayaknya dalam perhitungan. Oke, kita coba kerjain. Kita cari dulu, dia nanya apa? Produsen surplus saja ya, kita nggak perlu cari CS. Berarti produsen surplus apa? Luas segi empatnya, ya berarti ini kan 160. Berarti 160 kali akar 50, oke, kurang integral 0 sampai akar 50 dari fungsi supply. Ya, berarti supply-nya tadi 10 ditambah I kuadrat dQ. Berarti berapa tuh? 160 kali akar 50. Berarti ini adalah 1137,37. Oke, berarti ini adalah 10 Q tambah 1/3 Q pangkat 3, 0 sampai akar 50. Oke, gue langsung aja ya hitung.
Gue dapat 942,81. Nah, terbukti kan? Produsen surplus yang awalnya dia kartel 833, sekarang jadi 942. Nah, berarti memang benar ya, paling tinggi produsen surplus di dalam kartel itu bisa dicapai ini, 942,81. Dia nggak bisa lagi lebih tinggi dari ini produsen surplusnya. Oke, itu yang D-nya. Yang E. Jadi, kalau nanti ada kata kunci di soal kalian ditanya memaksimisasi, makna memaksimisasi ya berarti lo harus cari turunannya. Nah, turunan itu kan sebenarnya cikal bakalnya menjadi MR sama dengan MC. Itu ya. Jadi ini konsep gabungan integral dengan optimalisasi derivatif. Yang E, jelaskan interpretasi ekonomi kasus di atas dengan membandingkan kesejahteraan pada persaingan sempurna dan kartel. Gitu ya. Berarti gue bandingin yang B dan C lah ya. Berarti tadi kalau yang PPS, consumer surplusnya 666,67, PS-nya 666,67, berarti total welfare-nya ya, PPS udah pasti nggak ada DWL, karena mereka efisien. Terus kalau kartel, tadi kita tahu dia menetapkan harga itu, berarti CS-nya tadi kita dapat 83 ya, 3. PS-nya adalah 833,53. Berarti total welfare-nya tadi kita tambahin 916. Nah, berarti sini ada DWL kan sebesar 416,68. Oke, berarti kesimpulannya apa? Ya, udah pasti lu bisa bilang kalau kartel itu gak efisien. Gitu. Karena kenapa? Ada kesejahteraan yang hilang yang tidak dimiliki siapapun sebesar 416,68. Itu ya, kira-kira cara jawabnya bagaimana. Itu yang soal integral. Jadi integral itu gini sih, ngomongin besar ya, soal-soalnya bakal akan seputar di sini gitu. Jadi nanti ketika kalian jawab ya soal-soal integral, pastiin ketika kalian udah dapat jawabannya, lakukan verifikasi dulu ya. Nah, verifikasi maksudnya gimana? Kalau misalkan si yang awalnya persaingan sempurna, dia mengubah menjadi oligopoli ataupun dia mengubah menjadi monopoli, maka udah pasti total welfare-nya pasti akan lebih rendah. Kalau kalian dapatin total welfare-nya lebih rendah, lebih tinggi di oligopoli atau monopoli dibandingkan PPS, ada yang salah pasti perhitungan kalian. Ya, itu sih kata-kata kunci yang mungkin untuk membantu kalian dalam melakukan verifikasi ujiannya bagaimana. Oke, ada yang mau ditanya dulu untuk nomor 2? Nomor 3 nggak usah ya, ini nanti di UAS, yang first order diferensial. Ada waktunya nanti bahas ini. Oke, kalau nggak ada, udah sih sebenarnya kita udah tinggal ke optimalisasi yang waktu kalian di Maddas sih. Mungkin kita review-review aja lah ya. Gue buat di halaman baru sini. Oke, kita coba review-review aja. Kalau kita ngomong ya kasusnya. Sebentar ya. Kalau kita bicara paling pertama apa? Komparatif statik ya. Komparatif statik pelajarin ya, paling penting adalah perbedaan parsial derivatif, total derivatif, dan total diferensial. Apa bedanya dipelajarin? Ya, semua ada kok di catatan Maddas Ekbis kemarin. Pelajarin dengan kembali. Jadi ya udah paling nanti aplikasinya bisa keseimbangan, bisa model pendapatan nasional gitu.
Terus pelajarin juga satu sifat implisit ya. Implisit dengan eksplisit pasti hasil turunannya sama, nggak mungkin berbeda. Jadi misalkan gue kasih sebuah contoh, QD adalah misalkan ini model keseimbangan pasar, M dikurang N dikali P ditambah K dikali Y, misalkan kayak gini. QS-nya misalkan adalah A plus BP. Ya, ngerti ya sampai sekarang kalau kalian udah bisa menginterpretasi mana koefisien, konstanta, variabel itu juga jangan sampai dilupain. Oke, misalkan kita cari keseimbangannya dulu, QD dengan QS. Berarti N dikurang N kali P ditambah K dikali Y sama dengan A plus B kali P. Misalkan gue mau cari P keseimbangannya dulu. Berarti pindahin yang ada P-nya. Berarti ini apa? BP ditambah N dikali P sama dengan berarti M ya plus K dikali Y kurang A. Oke, berarti P-nya gue tarik keluar, langsung gue pindahin aja ya. Berarti M plus K dikali Y kurang A dibagi dengan B plus N. Ini ya, misalkan seperti begini. Nah, misalkan kita cari juga Q-nya. Berarti Q-nya ya tinggal masukin aja A plus B yang dikali dengan P-nya. Berarti Q-nya bisa gue bilang ini adalah A plus udah BM plus BKY min BA per P plus N. Nah, misalkan kita diminta mencari Doki per apa misalkan. Doi lah misalkan ya. Ya udah, berarti kita tinggal turunin kan. Ini kita pakai U, ini kita pakai V. Berarti Watson-nya adalah apa? B dikali K oke, terus dikali B dikali K dikali B plus N ya. U aksen kali V tambah V aksennya ada Y nggak? Nggak ada kan? 0. Berarti dibagi dengan V aksennya. Berarti kita coret. Berarti Doki per Doi-nya BK dibagi dengan B plus N. Atau positif ya. Nah, lakukan interpretasinya berarti kalau Y-nya naik sebesar 1 unit, maka Q-nya naik juga sebesar B kali K dibagi B plus N unit. Ingat seteris paribus. Nah, misalkan fungsinya dalam implisit. Kalian diminta. Berarti gimana ngerjainnya dalam fungsi implisitnya? Ya udah, berarti gini aja. Dari yang awal di sini, kalian bisa pindahin semua ke sebelah kiri. Berarti apa kalau gue pindahin ke sebelah kiri? Berarti N, ya kita mau buat fungsi implisit. Berarti M, N dikali P, ditambah K dikali Y, kurang A, kurang B dikali P. Ini udah fungsi implisit kita bilangnya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya juga, coba cari turunan dari misalkan, nggak bisa juga sih, bentar ya aku mikir dulu. Doki berdoinya, ya sini nggak ada key-nya. Misalkan kita mau cari ini aja deh, do P per do Y misalkan. Ya, berarti apa? Min dari fungsi implisit Y diturunin terhadap Y dibagi turunin terhadap P. Ini ya. Berarti turuninnya terhadap Y, berarti K terhadap P-nya berarti adalah min N, min B. Berarti adalah K di, ini kan gue bisa tarik keluar minusnya ya. Berarti ini adalah N plus B. Berarti udah coret-coret kan. Berarti K dibagi dengan N plus B. Ini ya untuk do P per do Y-nya. Sama kalau misalkan lu melakukan turunan dari fungsi eksplisitnya, pasti hasilnya juga K dibagi N plus B. Jadi ingat ya, hasil derivatif dari fungsi implisit ataupun fungsi eksplisit pasti menghasilkan hasil yang sama, nggak mungkin berbeda. Ini yang penting kali silang aja. Itu ketika kita berbicara tentang komparatif statik yang paling penting untuk diingat. Ada yang mau ditanya dulu nggak untuk yang soal ini? Teman-teman. Oke, cukup jelas lah ya.
Terus di komparatif statik yang juga teman-teman nggak boleh lupa menghitung elastisitas. Ya, jangan sampai lupa menghitung elastisitas. Masih ingat kan formula elastisitas apa? Dou per dou P dikali P per Q. Atau juga bisa menghitung elastisitas lain, misalkan terhadap barang lain. Misalkan elastisitas X dan Y. Berarti gimana? Ya udah, dou X misalkan diturunin terhadap Y dikali Y per X dikali QX. Ya, jadi bagaimana pengaruh ini PY ya. Sorry. Nah, ya ini kan adalah price elasticity. Ini apa? Cross elasticity. Sama ada satu lagi nanti untuk menghitungnya adalah income elasticity. Berarti gimana? Dou X-nya terhadap dou income dikali income ya dibagi QX. Ini adalah income elasticity. Ini juga jangan sampai dilupain dalam menghitungnya bagaimana. Nanti ya tinggal turunin aja dikali P per Q. Paling nanti yang harus menjadi tantangan apa? Simplify-nya aja gimana caranya. Jadi misalkan kalau gue bilang QD contoh ya 50 dikali P pangkat minus 0,5. Udah tinggal turunin cari elastisitas di mana. Dou Q per dou P dikali P per Q. Berarti berapa turunannya? 50 kali min 0,5, berarti minus 25, P pangkat, berarti minus 1,5, dikali P per Q. Berarti bisa Bapak, min 25, P pangkat minus 1,5 dikali P pangkat 1. Berarti P pangkat min 0,5 kan? Dibagi Q. Q-nya gue ganti. Berarti 50 kali P pangkat min 0,5. Maka bisa kita coret. Berarti kita dapatnya adalah min setengah. Atau kalau dimutlakin, setengah ya. Nah, ingat, satu catatan penting, kalau misalkan nilai elasticity yang kalian dapatin itu berupa nilai konstan, berarti dia apa? Ya, dia nilainya akan, nilai elastisitas sepanjang kurva demand itu akan sama. Ya, same along the demand curve. Ya, jadi kasusnya, misalkan ada fungsi demand, ini ya, kalau kalian dapetin elastisitasnya 2, ya udah berarti elastisitasnya setengah, ya udah berarti sepanjang kurva ini ya elastisitasnya setengah. Karena kita mendapatkan hasil parsial derivatifnya setengah. Tapi kalau misalkan kalian mendapatkan elastisitas nilainya adalah not konstan, contoh yang nggak konstan itu gimana? Misalkan setengah P, kan nggak konstan, karena ada Pak, dia tergantung kepada nilai P kan? Maka ini akan berubah sepanjang kurva demand. Jadi buku PE yang kalian baca di Parkin atau Mankiw, itu asumsi yang dibangun adalah apa? Dia kan menceritakan kalau sepanjang kurva itu elastisitasnya berbeda-beda kan? Iya, berbeda karena nilai elastisitasnya variabel, bukan dalam sebuah nilai konstanta. Ya, jadi elastisitas itu tergantung kondisi nilai elastisitas yang kalian dapetin berapa. Apakah konstanta, apakah variabel. Ini ya, untuk elastisitas, ini masih materi dari komparatif statik. Pokoknya pelajarin aja parsial derivatif, total diferensial, implicit function gimana, sama elastisitas sifat-sifatnya bagaimana. Itu ya, dipelajarin dengan baik. Terus paling ya tinggal masuk apa? Optimalisasi kan? Intinya kalau optimalisasi sederhana sih. Lo harus yang penting ingat aja sifat-sifatnya. Kalau misalkan gue bilang satu variabel, berarti sifatnya apa? Ya first order condition pasti turunan pertamanya, misalkan Y adalah fx, ya udah, dou Y per dou X-nya harus sama dengan 0. Ini sama mutlak. Second order condition, kita melihatkan dari turunan keduanya, kalau misalkan turunan keduanya apa? Negatif, berarti dia maksimum.
Berarti kalau turunan keduanya positif, dia minimum. Oke, ini konsep dasarnya. Nah, ketika kita ngomong, misalkan lebih dari 2 variabel, ya, lebih sama dengan 2 variabel, itu misalkan Y adalah F dari X1, X2, sampai seterusnya, ya udah, first order condition juga sama, di mana DOY per DO X1, DOY per DO X2, sampai DOY per DO Xn itu harus sama dengan 0. Jadi ide dasarnya sama. Nah, tapi yang membedakan second order condition, sebenarnya datangnya dari sini juga. Kita ingin dapetin kondisi maksimum kan apa? Kecil 0 kan? Nah, kita pakai Hessian. Ya, di mana kita turunin pertama apa? Misalkan ini gue pakai lambangnya adalah Fx1. Ini F11 ya, berarti apa? Turunannya kita ada X1, terus di turunannya kita ada F1. Udah, begini. Sampai seterusnya F1N. Di sini F21, F31, sampai Fn1. Ini juga sama. Seterusnya sampai ke Fn. Berarti ujinya kita bisa bilang kalau misalkan nilai dari H1 itu adalah F11, ya, H2 berarti dari F11, F12, F21, F22, Hessian 3, berarti yang 3 kali 3 sampai seterusnya. Jadi tergantung berapa matriks yang kalian punya. Kerjain sampai paling akhir. Oke? Kita bisa bilang maksimum kalau gimana kondisinya? Kalau ini besar, ini kecil, ini besar. Kalau minimum, berarti semuanya positif ya. Nanti coba dilihat lagi ya catatannya. Kayaknya bisa jadi gue ada salah lambang. Kalau misalkan gue ada salah lambang, ikutin yang di catatan dulu yang di Mandas, itu yang benar. Karena bisa jadi gue agak lupa kadang. Udah sisa apa lagi? Tinggal yang dengan constraint kan. Equality constraint. Berarti kalau equality constraint ya tinggal buat aja. Pakai Lagrange kan. Lagrange dari fungsi objektifnya ditambah lambda kan. Dari apa? Constraint-nya. Kalau ditanya interpretasi lambda apa? Lagrange multiplier ya. Ini juga gue nggak bosan-bosan. Berarti apa? Sensitivity. Bagaimana constraint mempengaruhi ke objective function-nya. Itu gimana? Oke, ya udah. First order condition-nya tinggal diturunin aja kan. Do Lagrange terhadap do apa objective function-nya sama dengan 0. Nanti juga diturunin terhadap ke constraint-nya atau ke lambda-nya. Second order condition berarti kita pakai yang order Hessian ya. Dimana 0, misalkan Gx, Gy, sampai seterusnya, Gx, Gy, sampai seterusnya. Berarti ini Lagrange XX, Lagrange XY, seterusnya, Lagrange Yx, Lagrange Yy, seterusnya sampai ke Lagrange NN. Ya udah, tinggal dicari aja. Mulainya dari 3 kali 3 ya. Kalau 3 kali 3 kita kerjain. Kalau nilainya dia ini, berarti dia maksimum. Tapi kalau dia negatif, berarti kita bisa bilang nilainya adalah minimum dari determinan 3 kali 3-nya. Ini aja sebenarnya yang penting kalian ingat dan terbiasa aja sih sebenarnya mengerjakan. Mungkin ini summarize ya. Ya kalau mau ingat. Ada mau ditanya dulu sampai di sini mungkin terkait konsep ujian kalian antara 4 atau 5 soal sih. Tapi harusnya 4 ya. Pokoknya satu soal komparatif statik, satu soal antara yang ini, satu soal Kuhn-Tucker, satu soal integral. Itu sih yang penting. Terus pelajaran juga sifat-sifat logaritma ya. Bisa jadi nanti logaritma itu digabung ke materi tertentu dari bagian-bagian yang ada di sini. Mungkin itu idenya.
Ya, mungkin dari kalian yang mau nanya dulu. Sebentar ya. Statik. Sama pelajarin ini ya, yang equality constraint yang kasusnya lebih dari satu yang gue ada buat juga sih. Ini gue juga udah pernah bilang. Pelajarin yang kasusnya kasus berapa ya? 3 kalau nggak salah. Nah, mas pelajarin yang ini, yang multi constraint kayak begini ya. Jaga-jaga dipelajarin. Jadi yang membedakan nanti sebenarnya adalah di Hessian determinannya. Jadi dia panjang kayak begini. Ya, ini dipelajarin ya, yang multi constraint optimalisasi, ya masih equality. Karena gue takut ini yang bisa keluar di ujian kalian. Jadi dia constraint-nya lebih dari satu, tapi equality. Nanti Hessian yang panjang, jadinya 4x4. Itu sih sebenarnya sisanya udah kita bahas semua di ASIS kemarin. Jadi harusnya sih udah nggak gitu ada masalah. Ada nggak dari kalian yang mungkin masih bingung terkait konsep-konsep tertentu? Optimalisasi yang biasa. Ya, ini tahu lah ya sifat-sifatnya gimana. Paling itu sama pelajarin yang peak load pricing. Nih, aplikasi yang peak load pricing ini dipelajarin ya. Itu paling kalau dari kasus di sini. Ada mungkin dari kalian yang mau ditanya dulu sampai di sini? Udah semua sih sebenarnya yang dibahas. Paling tinggal kalian latihan-latihan aja, terbiasa dengan istilah-istilahnya, udah nggak susah sih sebenarnya. Jadi kalau bisa dapetin nilai sebagus mungkin ya. Soalnya di UAS agak sedikit susah materinya. UAS bisa dibilang benar-benar topiknya baru semua. Jadi kayak ya kalian masih menggunakan turunan integral, tapi bedanya turunan integral itu udah dicampur aduk jadi satu. Jadi kayak benar-benar nanti kalian udah turunan integral turunan lagi. Itu nanti di topik UAS. Jadi susah sedikit topiknya. Mungkin ada ide dari kalian mau bahas apa? Gue bingung juga mau bahas apa. Atau cukup? Cukup kali ya, Kak. Oke deh, cukup lah ya. Tinggal latihan sih sebenarnya, udah nggak ada masalah lagi sebenarnya. Oke, kita cukupkan lah ya, kalau begitu. Oke deh. Thank you ya untuk hari ini. Gue stop.